Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa dengan rahmah dan fadilahnya memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus memberikan kepada kita kesabaran dan keistiqomahan di dalam melaksanakan ketaatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika nanti kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi kali ini Sya'ban menjelang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, dan usia kita insyaallah ta'ala semoga disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan. Dan syahrul Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 pintu surga adanya, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama sedikit mengulas tentang jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga itu adalah dagangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang memiliki kekhawatiran ataupun ketakutan, maka orang ini pasti dia akan berjalan. "Wa man adlaja balagul manzil." Dan siapa yang berjalan, maka dia akan sampai kepada tempat tujuan. "Ala inna silatallahi ghaliyah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki barang dagangan yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan hal-hal ketaatan pun ini merupakan jual beli ataupun barang dagangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dalam Quran surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, sudikah aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang dari perniagaan itu bisa melepaskan, bisa menjauhkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Terkait dengan jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan
hal yang senantiasa kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan salah satu doanya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi senantiasa meminta jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi berlindung kepada Allah dari neraka. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang nanti yang pertama yang membuka kunci pintu jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nanti beliaulah yang pertama yang membuka pintu jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain, tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah surga 3 kali, maka surga itu mendoakan sang hamba agar dimasukkan ke dalam surga. Jadi banyak-banyak Pak membacakan doa yang tadi, atau doa dengan kalimat yang lain. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kita meminta surga 3 kali. Begitupun ketika seorang hamba, di dalam hadis disebutkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka 3 kali, maka neraka pun mendoakan sang hamba ini agar dijauhkan dari neraka. Wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Hadis-hadis terkait dengan surga, begitupun ayat-ayat Al-Qur'an ini sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyimpan di dalam kitab sucinya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ini tujuannya adalah untuk memotivasi kita, untuk memotivasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang jannah surga Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini adalah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalihin. Telah aku sediakan, telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la ainun ra'at. Jadi sifat surga, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata-mata kita. Wala udhunun sami'at. Juga jannah itu belum pernah terdengar oleh telinga-telinga kita. Bahkan jannah surga Allah Subhanahu wa taala wala khatara ala qalbi bashar. Ini belum pernah terbersit, belum pernah terpikirkan di dalam benak-benak hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala banyak sekali karunia-karunia, kejutan-kejutan bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam sebuah arti bahasa jannah, ya kalimat jannah ini adalah kita bisa artikan secara bahasa kesuksesan yang belum kita dapatkan. Sehingga jannah Allah Subhanahu wa taala adalah karunia-karunia, balasan-balasan yang belum kita dapatkan pada hari ini. Disempurnakan nanti di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, ini terusir dari mana Bapak Ibu sekalian? Terusir dari jannah, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'anul Karim, bahwa hari ini, dan ini menjadi keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwa jannah surga Allah Subhanahu wa taala telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun neraka. Jadi hari ini harus bersama-sama kita yakini jannah surga Allah Subhanahu wa taala ini telah ada. Dan manusia ini adalah makhluk jannah surga Allah Subhanahu wa taala
Abul Bashar, ya Nabi Adam alaihissalam, kemudian diturunkan ke dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diberikan ujian. Sehingga ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bagus ketaatannya, siapa yang paling bagus ketundukannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini dijadikan sebagai tempat ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Bahwa dunia ini penjara hari ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Yang dimaksud bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum-hukumnya. Allah menerapkan hukum halal dan Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum haram. Ada beberapa perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan hari ini dikonsumsi ataupun dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika setelah kematian, kita semuanya ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika nanti dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan nanti kita akan bersama-sama melihat seperti apa kenikmatan-kenikmatan yang begitu berlimpah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan digambarkan akan diberikan para penghuni surga itu disiapkan salah satu sungai di dalam jannah, yaitu sungai Khamar. Namun berbeda antara Khamar di dunia dengan Khamar di jannah. Ketika di dunia memabukkan, membuat orang gila, ya, banyak sekali kemudaratan. Namun di jannah, sebagaimana tadi sifat surga Allah Subhanahu wa taala, ya sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, yang kemudian tidak terbersit di dalam apa? Di dalam qalbu kita. Sehingga hari ini khamar diharamkan di atas manusia. Kemudian juga di antara keindahan jannah, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah misalkan khusus untuk yang laki-laki. Kalau ibu-ibu di dunia pun sudah dihalalkan, Bu, ya, yang namanya sutra. Akan tetapi untuk bapak-bapak hari ini, ya, untuk kaum laki-laki kita diharamkan untuk memakai sutra, kecuali ada sesuatu hal yang mudarat yang dibolehkan di dalam syar'i, seseorang mengenakan sutra. Misalkan ada satu penyakit, misalkan penyakit gatal-gatal gitu Pak, ya, yang dengan wasilah memakai sutra ini bisa meringankan atau menjadi sebuah sarana pengobatan. Itu dibolehkan. Nah, ini di dunia. Hari ini kita seolah-olah di penjara. Ya, ada batasan-batasan hukum-hukum yang halal, kemudian mana yang haram. Ya, tidak diperbolehkan. Sedangkan hari ini dijelaskan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia ini tadi sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang yang beriman, namun wa jannatul kafir, surganya bagi orang-orang kafir. Jadi ketika hari ini orang-orang kafir, ya, tidak memandang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka hidup, ya, tanpa aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian misalkan, ya, sebagian di antara kita melihat, memandang, kok enak ya hidup orang kafir, diberikan segala hal, ya, diberikan segala sesuatu. Maka ketika dikembalikan kepada hadis ini, kalau bahasa Curug Mekarnya ini egerna, Pak, ya. Egerna itu memang, ya, ini dihabiskan, ya, di mana? Di dunia ini. Dan ini salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam masalah pemberian ataupun rezeki, ya, tidak mukmin ataupun tidak kafir, semuanya diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti di akhirat, ketika ada dialog antara penghuni neraka ataupun orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman,
mereka memohon, meminta makanan, minuman yang dimakan ataupun yang diminum oleh ahlul jannah, para penghuni surga, wallahi satu tetes air segar pun diharamkan atas orang-orang kafir. Satu tetes air segar tidak diberikan. Diberikan minuman, akan tetapi minuman nanah ataupun timah yang mendidih. Ketika dimasukkan ke dalam mulut, rontok semuanya sampai ke usus-ususnya. Wal iyadu billah. Kemudian dalam hadis yang lain, kata iman dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ujiannya di dunia ini dan bagaimana tadi perjalanan seorang hamba agar sampai kepada jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makari." Ini tentang sifat surga. Ketika hari ini bagaimana upaya kita meraihnya? Bahwa jannah surga itu dipagari dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat-syahwat kita, oleh hawa nafsu kita. Untuk hari ini. Sedangkan neraka, wa huffatin naru bisyahwat. Sedangkan neraka ini dipagari dengan sesuatu yang digandrungi oleh syahwat-syahwat kita, oleh hawa nafsu kita. Sehingga ketika surga dibentengi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita, dan ketika diterobos pagar itu, dalam artian kita bisa mengekang nafsu kita, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai wasilah seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di sekeliling neraka ataupun jalan menuju neraka ini, sesuatu yang disukai oleh nafsu kita, oleh syahwat kita, ketika diterjang, diterobos, maka ini pun sebagai apa? Sebagai jalan seseorang masuk ke dalam an-nar ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semuanya berlindung kepada Allah. Api dunia saja, Bapak Ibu ikhwatal iman, ini 1/70-nya api akhirat. Ini api yang ada di dunia. Ya. Walaupun ibu-ibu setiap saat dekat dengan api, nah ini tidak ada yang mau kita menempelkan tangannya di mana, di api. Ini padahal ini baru 1/70-nya. Dan seringan-ringannya siksaan neraka dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Seorang hamba memakai sandal ataupun terompah dari neraka, maka itu cukup untuk mendidihkan otaknya. Ini ketika nempel batu neraka di telapak kaki seorang hamba, ini cukup untuk mendidihkan otaknya. Wa huffatin naru bisyahawat, bahwa neraka itu dipagari dengan sesuatu yang digandrungi oleh syahwat-syahwat kita. Sehingga semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita, yaitu untuk habsun nafs, mengendalikan jiwa, mengendalikan nafsu. Nah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, bahwa di dalam surga ini tidak terdapat satupun kesulitan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menyadari tentang sifat dunia ini, ada sulit, ada mudah, ada sedih, ada gembira, ada kelapangan, ada keterbatasan. Nah, ini sifat dunia. Namun di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesempurnaan. Tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada kecacatan di mana di dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita tidak menginginkan kerugian, ketika hari ini kita inginnya terus berjaya, ketika hari ini misalkan kita ingin mudah terus, Pak Haji. Ini bukan tempatnya Pak Haji, kita mudah terus. Mungkin usaha menjaga kesehatan wajib harus Pak Haji,
Akan tetapi kita tidak bisa kembali ke usia 17 tahun lagi ya. Ini sifat dunia, ini sifat dunia. Dan kalau menginginkan seperti itu, tidak mau hadir misalkan uban bu, siap hadir uban, oh sudah ada Ustaz. Alhamdulillah ya. Tidaklah seseorang diberikan uban Pak, selain ini merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu uban ini satu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis dijelaskan satu uban ini satu ampunan. Masya Allah Pak Haji ya. Sudah meninggalkan dunia hitam Pak Haji ya. Jadi satu karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tempatnya kita ingin terus berjaya, tidak ingin kita ini kehormatannya di ada orang yang melecehkan, ada yang menghina, ada yang menyalip gitu ya, ada yang menurunkan kedudukan kita, jabatan kita ini di dunia. Yang tidak bisa diraih tadi, ingin terus sukses, ingin terus berjaya di mana? Di dunia tidak ada Bapak Ibu sekalian yang fatal iman. Itu nanti akan didapatkan, akan diraih di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut, tidak pernah gagal. Itu nanti di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan di mana di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan jannah ini adalah termasuk kita beriman kepada hari akhir. Perkara-perkara hari akhir ini termasuk di dalamnya adalah perkara surga. Wajib diimani, wajib diimani. Dan di surga, para penghuni surga itu tidak terkena kantuk, Pak. Ya, tidak terkena kantuk, ya, tidak tidur. Itu di mana nanti, di mana? Di jannah, di surga Allah. Jadi kalau di masjid di dunia masih ada ngantuk, ya itu dunia Pak ya. Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala tidak terkena kantuk. Dia para penghuni surga. Kemudian selanjutnya khatal iman azanallahu wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah satu gambaran keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarrib minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyida lahu." Tidaklah perkara-perkara yang akan menghantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga ataupun sebab-sebab seorang hamba perkaranya itu akan masukkan ke dalam neraka, maka sabda Nabi, wa qad buyyida lahu, maka sungguh semuanya aku sudah menjelaskannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun syariat Islam ini, Bapak Ibu sekalian, ini telah menjelaskan mana saja perkara-perkara yang akan menghantarkan kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, juga perkara-perkara yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah diberikan apa? Telah diberikan rambu-rambunya, telah diberikan penjelasannya di dalam syariat ini. Bahkan masih kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sampai kepada burung yang terbang pun ini telah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga salah satu menjadi muhasabah untuk kita semuanya, dan kita senantiasa harus meminta taufiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di detik ini. Di detik ini, di tempat ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan kita semuanya di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujub dan takabur. Karena dalam hadis dijelaskan ada seorang hamba dari awal melaksanakan amal-amal jannah, amal-amal surga, yang istilah bahasa kitanya satu jengkal lagi, satu langkah lagi masuk ke dalam jannah. Ketetapan takdir telah mendahulinya. Dia melaksanakan di ujung usia di ujung kehidupannya amal-amal keburukan, amal-amal dosa kemaksiatan, dan dia su'ul khatimah.
Ini sebuah peringatan, sebuah peringatan. Dan ada satu kabar gembira dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Ini artinya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah memandang diri kita ataupun memandang orang lain. Ketika ada satu kondisi belum bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa, ataupun misalkan ada orang yang tidak ataupun belum meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ini tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ada orang yang dari awal kehidupannya terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa, namun catatan takdir telah mendahulunya. Sebelum meninggal, hamba ini bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai bahan muhasabahnya, ikhwatal iman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahlul jannati muyassaruna li amali ahli jannah." Mari kita lihat Bapak sekalian bahwa para penghuni surga ataupun calon penghuni surga ini akan dimudahkan melaksanakan amal-amal yang akan menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dimudahkan. Para penghuni surga itu melaksanakan amal-amal yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Dan walayudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai tanda-tanda yang kedua ini ada. Wahalun nari muyassaruna li amali ahli nari. Sedangkan ahli neraka ini akan dimudahkan pula Bapak sekalian untuk melaksanakan amal-amal yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Kita semuanya akan dimudahkan. Ya, sebagaimana Allah menciptakan manusia, tujuannya kemana? Dan itu adalah perkara yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu, i'malu, i'malu." Beramal yang sebaik-baiknya, beramal yang sebaik-baiknya. Kemudian tadi waspada, ya waspada terhadap yang bisa menghancurkan amal-amal kita, seraya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Meminta husnul khatimah, meminta istiqamah. Ya, kita meminta Allah menasalukan ya husnul khatimah. Dan kita pun berlindung dari su'ul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan kita meminta diistiqomahkan. Meminta diistiqomahkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub. Terus kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar seorang hamba ini dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala ini dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Sekali-kali seseorang hamba dimasukkan ke dalam jannah ini bukan semata-mata karena apa? Karena amalnya. Karena jannah surga Allah Subhanahu wa taala tadi ini barang dagangan Allah yang sangat mahal. Maksudnya amal-amal kita dengan penuh kekurangan, Pak Haji, ya, dengan penuh kerombengan, ini mau ditukar dengan apa, Pak? Dengan jannah, ya, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita ini jauh sekali, Pak, ya. Jauh sekali amal-amal kita yang kurang ini mau ditukar dengan apa? Dengan jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat kurang sekali. Sehingga kita mengharap apa? Mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
wala yujirhu minan nar. Begitupun amal-amal seorang hamba ini tidak bisa untuk menjauhkan dari apa? Dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tadi ya, banyak sekali kekurangan di dalam amal-amal kita. Wala ana, Nabi bersabda, begitupun dengan aku. Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain berbeda antara umat ya dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, illa ayyatahummadinallah, kecuali aku karena aku telah diberikan rahmat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali nanti yang membuka pintu jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini, ketika ditanyakan, pernah melihat tidak Pak, Bu, manusia yang paling susah, yang paling sengsara Pak? Gambarannya, Bu, pernah lihat Pak? Manusia yang paling susah, yang paling sengsara, di mana? Di dunia ini. Ada? Kalau misalkan ada manusia yang paling susah di muka bumi ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah tidak kita melihat adalah manusia yang paling diberikan apa? Diberikan kenikmatan di dunia ini. Katakanlah ada manusia yang paling bahagia. Dan ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW ada dijelaskan manusia yang paling susah di dunia dan manusia yang paling bahagia di dunia. Kita simak hadisnya, hadis riwayat Muslim, dan ini terkait dengan jannah, juga terkait dengan neraka. Yutabi'an amin ahli dunia. Ini yang pertama, didatangkan nanti pada hari kiamat ya oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling bahagia, dan dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli nar, sebagai ahli neraka. Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fayusbaghu fin nari sibghatan, sekali dicelupkan ke dalam neraka. Ini manusia yang paling bahagia, tidak pernah susah Pak. Di mana? Di dunia ini. Summa yuqalu, hamba ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun, apakah masih tersisa kebahagiaan, kesenangan yang kamu alami di mana? Di dunia itu? Fayaqul, maka hamba ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, sekecil pun tidak apa? Tidak tersisa. Subhanallah, satu celupan di neraka menghilangkan rasa kenikmatan. Tadi ini manusia yang paling nikmat, yang paling bahagia di mana? Di dunia. Seketika hilang, satu celupan menghilangkan semua kenikmatan. Ini sifat apa? Sifat neraka, dahsyatnya neraka. Satu celupan di neraka, hilang semua rasa enak yang pernah dirasakan oleh seorang hamba. Namun kebalikannya dijelaskan di dalam hadis ini, ada manusia yang ketika di dunia ini paling susah, paling sengsara, mungkin paling miskin gitu Bapak Ibu sekalian. Wa yu'ta asyadin nasi ya'busan fid dunya, manusia yang paling susah, yang paling sulit kehidupannya. Kalau bahasa kita mungkin yang paling melarat gitu Pak ya. Di mana di dunia ini, akan tetapi min ahlil jannah, hamba ini ditakdirkan menjadi penghuni surga. Fayusbagu sibghatan fil jannah. Ini Pak, sekali dicelupkan ke mana? Ke jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanya hamba ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qattun, hal marra bika syaddatun qatt, apakah masih tersisa kepedihan, kesusahan
yang pernah engkau rasakan di mana? Di dunia. Maka sang hamba ini menjawab, la ya Rabb, tidak ada. Tidak ada ya Rabb. Ya, hilang semuanya. Sirna seketika kepedihan-kepedihan yang di mana? Yang dialami ketika di dunia. Fala ra'aitu syiddatan, sedikit pun tidak ada. Jadi Bapak Ibu khatal iman, hari ini kita lelah. Hari ini kita mengalami kepayahan, capek dalam rangka kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, nanti satu kali celupan, satu kali dinampakkan, bahkan ketika datangnya sakaratul maut, dinampakkan tempat tinggal, tempat kembali seorang hamba, dan ketika Allah takdirkan kemana? Ke jannah surga Allah Subhanahu wa taala, hilang semua kelelahan-kelelahan di dunia. Hilang semua kecapaian-kecapaian di mana? Di dunia ini. Sebentar ya di dunia ini. Sebentar, bahkan usia dunia pun sebentar ketika kita bandingkan dengan usia dunia sejak diturunkannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, dan sampai nanti datangnya hari kiamat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama masuk surga ini adalah harus kita imani adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu keutamaan Nabi dan umatnya. Kita ini adalah umat akhir zaman, Pak. Betul ya? Dibandingkan dari umat-umat sebelumnya. Namun nanti di akhirat ini adalah umat yang paling duluan mendapatkan perhitungan ataupun hisab dari Allah Subhanahu wa taala, juga umat yang paling duluan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal umat yang terakhir dilahirkan Pak ya ke dunia ini. Berdasarkan hadis surat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah." Ini Nabi menjelaskan Bapak Ibu sekalian, aku mendatangi pintu surga nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fastaftihu, maka dibukakanlah pintu surga itu. Dan sebelum dibukakan, fayaqul khazin, maka ada sang penjaga pintu bertanya kepada yang mengetuk pintu surga, man anta, siapa anda? Fa'aqulu, Nabi bersabda, aku menjawab ketika itu, Muhammadun, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu khazin, ataupun penjaga pintu surga ini menjawab, bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan, kata sang penjaga pintu, satu pun tidak ada yang diperbolehkan terlebih dahulu masuk ke dalam jannah, melainkan Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama memasuki jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan penghuni surga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada makhluk-makhluk surga yang hari ini sudah diciptakan dan menempati jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini memang bawaan surga seperti itu. Namun ketika dari terkait dari dunia ini, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada penghuni jannah ataupun penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang masuk itu tanpa hisab dan tanpa azab. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 70.000 orang yang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga ini tanpa hisab. Berarti tanpa azab pula. Ini semoga kita dimasukkan ke dalamnya Bapak sekalian. Dan menurut hadis ini, para ulama menjelaskan ini bukan batasan. Karena di dalam
redaksi hadis yang lain, setiap 1000 dari 70.000 ini, dari setiap 1000 pun akan mengajak berapa? 70.000 ya hamba Allah yang lain, umat Rasulullah SAW masuk ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau, Pak. Mungkin kita heran, Pak. Kok ada yang tidak mau? Jangankan kita, Pak, sahabat pun heran ya. Kok ada wahai Rasul yang tidak mau? Wa may ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasul? Sahabat bertanya, man ata'ani dakhalal jannah. Nabi melanjutkan sabdanya, barang siapa yang mentaatiku, mengikutiku, sabda Nabi, akan dimasukkan ke dalam jannah. Wa man asani, namun siapa yang menyelisihiku, bermaksiat, yang tidak melaksanakan ajaran siapa? Nabi Muhammad SAW, faqad aba. Itulah yang tidak mau dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat atau penghuni jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa taala ini setengahnya adalah umat Rasulullah SAW. Ini kabar baik. Bahkan dalam hadis redaksi yang lain, ini 2/3, Pak Haji. Masya Allah ya. 2/3 penghuni jannah surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Rasulullah SAW. Terkait dengan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, kita bisa meraihnya ketika ada ciri-cirinya di diri kita semuanya, Bapak sekalian, ikhwatal iman. Yang pertama, ciri ataupun syarat 70.000 masuk surga tanpa hisab, humul ladzina la yastariquna, yaitu mereka yang menolak ataupun yang tidak mau melaksanakan apa? Jampe-jampe, Pak. Nah, ini tidak jampe-jampe kemana? Ke Mbah Dukun gitu ya, siapa tuh? Ya pokoknya itu, Pak ya, juru kunci gitu ya. Nah, ini yang tidak apa? Yang tidak minta dijampi-jampi, ya. La yastarikun, yang tidak minta diruqyah. Maksudnya diruqyah di sini adalah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah syariah boleh. Ruqyah syariah boleh. Dan lebih utama ruqyah itu adalah ruqyah mandiri, ya, oleh diri sendiri. Karena ulama ada yang berpendapat ketika meminta diruqyah oleh orang lain, ini sedikit mengurangi apa? Rasa tawakal seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah sendiri saja. Bahkan melaksanakan amal-amal soleh itu ruqyah. Kita tilawatil Quran setiap hari itu meruqyah apa? Meruqyah jiwa, meruqyah diri kita semuanya. Ini yang tidak meminta dijampi-jampi. Maksudnya dengan jampi-jampi tadi yang berisi apa? Berisi keburukan, berisi kesyirikan. Kalau di bahasa kita nih jam jawab kan gaji ya. Si maing, si mamaung, nah itu katanya begitu, Pak. Dibura gitu ya, buah. Nah, ini tidak boleh ya, bentuk kesyirikan. Kemudian wala yatatayyaruna, ya hamba yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, ini yang tidak meyakini tatayyur. Tatayyur ini kabar buruk. Tidak boleh nyapu tengah malam, gak kelihatan. Nah, itu kalau normalnya begitu, Pak ya. Maksudnya ini ada keyakinan yang kalau nyapu tengah malam akan terjadi ini. Tidak boleh membeli jarum, minyak tanah. Sekarang ada yang minyak tanah, Pak ya? Ada ya, masih ada. Tengah malam, ya. Nah ini tatayyur, Pak. Karena orang-orang musyrik pun dulu ketika mau berangkat terbangkan burung dulu. Kalau ke kanan ini hoki, terbang burungnya. Kalau ke kiri apes, gitu ya. Nggak jadi berangkat. Jadi tatayyur. Ini diharamkan, tidak boleh. Yang meyakini keyakinan tiyarah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah tatayyur itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memakan pisang yang dempet. Yang kembar. Kebanyakan, Pak ya. Tidak boleh
makan kelapa yang jatuh sendiri. Ya kelapa kalau diambil ya jatuh Pak ya. Ini keyakinan seperti ini tatoyur tidak boleh diyakini, ini kesyirikan. Ketika kita bersihkan, insya Allah Ta'ala kita masuk ke dalam 70.000 hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah wala yaktabuna, tidak melakukan pengobatan dengan metode kai. Kai itu adalah dengan api ataupun besi panas. Walaupun ada ulama yang mengatakan makruh ya. Akan tetapi kita lebih memilih tidak melakukannya. Dia melakukan metode pengobatan dengan pengobatan kai, ya dengan besi panas ataupun dengan api gitu ya. Kemudian ciri yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ini Pak, Ibu sekalian, yaitu hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya total bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya, qalbunya. Nah ini 4 ciri ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam 70.000 hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada komentar dari ulama, lantas bisa tidak dipastikan tadi hanya secara global saja ya, di dalam hadis-hadis penghuni surga ini 50%-nya atau setengahnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, ataupun 2/3-nya adalah umat Rasulullah SAW. Maka para ulama menjelaskan falladzina yudkhilunal jannah, maka orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah bighairi hisabin, yang tanpa hisab tadi, wala adzabin, dan tidak melalui siksaan terlebih dahulu, la yu'sihim illallah, tidak ada yang bisa menghitungnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu ikhwatal iman, terkait dengan surga ini, usia para penghuni surga ini secara umum sama. Secara umum sama, Pak. Ya, usianya ini 33 tahun semuanya. Ini usianya. Sehingga ketika pada suatu hari ada seorang nenek-nenek yang bertanya kepada Nabi, aku ini bisa masuk surga ataupun tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang Nek, ya di surga itu tidak ada nenek-nenek gitu. Nangis nenek ini. Maksudnya kata Nabi, semua nanti di jannah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala usianya akan dimudahkan. Usia sedang matang-matangnya. Ya, usia sedang puncak semangat. Ya, usia di dalam hadis disebutkan 30 sampai 33 tahun. Usia 33 tahun semuanya. Dan tinggi ataupun postur tubuh para penghuni jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan sebagaimana postur ya tubuh tingginya siapa? Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kurang lebih 60 hasta. Kalau dimeterkan ini mungkin 30 atau 27 sekian Pak ya, tinggi 27 atau 30 meter. Ya, tingginya nanti siapa? Penghuni surga, ya ahlul jannah. Ahlul jannah. Karena apa? Karena surganya kardis samawati wal ardh, lebih luas daripada langit dan bumi ini. Lebih luas dari langit dan bumi ini. Bahkan dikisahkan di dalam hadis qudsi, manusia yang terakhir keluar dari neraka dan manusia yang terakhir masuk ke dalam surga. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kamu khayalkan dan pasti aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah. Suruh menghayal, Pak. Hayalkan apa yang kamu inginkan. Menghayal. Diperintahkan lagi, silahkan kembali tambah hayalanmu. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sang hamba, ya Rabb, bahan menghayal sudah tidak ada lagi. Bahan untuk yang dihayalkan sudah habis. Ingin ini, ingin itu. Firman Allah, bagaimana kalau aku tambah 10 kali lipatnya? Aku tambah 10 kali lipatnya. Terkaget-kaget sang hamba ini.
Karena yang dibayangkan adalah yang pernah dialami di mana? Di dunia ini, gitu ya. Diperintahkan untuk menghayal dan pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tantang sang hamba ini, aku akan berikan 10 kali lipatnya. Bagaimana? Ini Masya Allah ya, tentang jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penghuni surga ini tidak pernah kecewa, tidak pernah sedih, tidak pernah sakit, tidak pernah gundah gulana, tidak ada amarah di dalamnya, sudah tidak ada lagi iri, dengki yang di dalamnya, sudah tidak ada lagi perasaan khawatir. Yang perasaan-perasaan negatif itu sudah hilang, sirna semuanya. Yang ada adalah bahagia, tambah bahagia, bertambah bahagia. Terus ditambah, disempurnakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci surga adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kita kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci pembuka surga ini adalah ketauhidan kita kepada Allah. Ini syaratnya. Asalkan seorang hamba tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti dimasukkan ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun surga, jannah Allah Subhanahu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Tergantung bagaimana amalan ketaatan selama di dunia. Masing-masing hamba berbeda-beda. Maka nanti di jannah pun ini berbeda-beda. Dan manusia akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di surga Firdaus, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam Firdaus. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah jannah yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Ini layanannya yang nomor 1 ya, ini yang terbaik, yaitu Firdaus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-firdausu rabbatul jannah, surga yang paling tinggi. Ini langsung di bawah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy. Dan sungai-sungai jannah ini mata ataupun muaranya dari apa? Dari arsy, mengalir ke mana? Ke surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuha, yang paling bagus Firdaus itu. Wa afdaluha, dan ini pun yang paling apa? Yang paling utama. Dan di dalam Jannatul Firdaus ada sebuah tempat yang namanya Al-Wasilah. Tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, dan ini hanya diduduki, ditempati oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita senantiasa meminta kepada Allah agar memang al-wasilah itu diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam apa? Di dalam doa setelah azan. Ilahil wasilah. Berikanlah al-wasilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan balasannya bagi umat Nabi yang mendoakan Nabi, yang terus memanjatkan setiap selesai azan, faman sa'ali, barang siapa yang memintakan untukku kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah tadi, tempat yang paling mulia, yang paling tinggi di mana? Di Firdaus, halat lahu syafa'ah. Dipastikan hamba ini mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Terus Bapak Ibu sekalian ya, di antara amal yang akan mengantarkan kita mendapatkan syafaat juga dimasukkan ke dalam jannah, membaca doa setelah azan. Kemudian selanjutnya, ikhwatal iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala, bangunannya ini terbuat dari emas, perak, dan perekatnya ini dari apa? Dari kasturi yang sangat harum. Bebatuannya adalah mutiara lu'lu dan yakut, ya. Dan tanahnya adalah dari za'faran. Jadi kalau tidak terbayang Pak, itu bagus, karena itulah sifat surga tadi ya.
belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar, dan belum pernah terbersit di mana? Di dalam qalbu kita. Lantas bagaimana ketika di antara kenikmatan-kenikmatan di jannah, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala, bahwa di surga, di jannah, misalkan ketika ada seorang hamba ingin apa? Ingin sesuatu, Pak. Tadi sesuai dengan apa? Dengan bersitan hati, apa yang diinginkan oleh jiwa itu ditunaikan, diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesusahan, kesulitan, tidak kerepotan. Misalkan ketika dijelaskan dalam sebuah hadis, misalkan ada seseorang menginginkan daging burung, maka sudah tersedia di mana? Di tempat makan burung sudah matang, ya, tidak harus apa? Diproses dulu, itu sudah siap matang. Ya. Dan penghuni jannah, penghuni surga banyak makan ataupun minum itu bukan karena lapar atau bukan karena haus. Ini memang adalah karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hari ini kita kebanyakan makan, gimana rasanya, Pak? Mual, begah, Pak, ya. Begah, Pak, ya, keberkaan gitu ya. Tapi nanti di jannah, Bu, jangan khawatir, Bu. Kalau hari ini banyak apa? Lep-lep, ini ketika ditimbang, ya, waduh, ini bahaya kata Ibu nih. Jangan khawatir, Bu, di jannah itu tidak ada yang namanya khawatir apa? Gula, enggak ada lagi, Pak, ya. Khawatir kolesterol itu tidak ada di mana? Di jannah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita makan itu berubah, diubah menjadi apa? Menjadi keringat, dan keringatnya sewangi kasturi ataupun bisik. Jadi jangan khawatir, Bu, ya. Ketika sakitnya melahirkan hanya di mana? Di dunia saja. Nanti di surga itu sudah tidak ada halangan lagi, sudah tidak ada haid lagi, ya, sudah tidak ada nipas lagi, ya. Mudah terus, ya, Bu, mudah terus, Bu, ya. Jadi tidak perlu skincare di sana, Bu, ya, di jannah, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon-pohon surga pun dahan-dahannya terbuat dari emas, ya, semuanya. Bahkan ketika hari ini Ibu di lemari ada berapa bajunya? Jangan khawatir, Bu, nanti di sana ada yang namanya pohon, yang disebut sebagai pohon tuba. Ini lemari ataupun yang memproduksi baju ahli surga. Ini 70 baju, ya, dengan berbagai macam warna keindahannya yang belum pernah dilihat di dunia ini. Ya, Ibu misalkan sekarang punya baju dari berbagai kota, mungkin negeri, mungkin, Bu, ya. Nanti akan lebih indah, ya, bajunya di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir, ya, ibu-ibu pun, kalau bapak-bapak kan ini identiknya dengan bidadari yang diangan-angankan, ya. Ya, ada nggak kata ibu-ibu bidadara, ya? Yang akan menjadi bidadara Ibu adalah suami yang soleh di mana? Di dunia ini nanti dipasangkan di mana? Menjadi suami di mana? Di jannah, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu jangan marah, ya. Karena nanti di surga itu, Bu, sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati, sudah tidak ada lagi yang namanya cemburu, gitu, ya. Jadi jangan iri kepada bapak-bapak hari ini di dunia, Bu, ya. Bagi orang-orang beriman laki-laki di surga Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan 2 hurun-in, 2 bidadari surga. Ketika istri solehah di dunia berarti bertambah 3 minimal lah, di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kembali kepada keumuman ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tashtahi anfus, apa yang diinginkan, diharapkan oleh jiwa-jiwa manusia itu tidak terbatas. Bahkan seorang yang mati syahid ataupun syuhada diberikan hurun in 72 hurun in ataupun bidadari. Dan wanita solehah dari dunia
yang beriman ketika masuk ke dalam jannah ini lebih cantik daripada hurun 'ain. Masya Allah ini Bu. Ya ini ibu ini insya Allah nanti lebih cantik daripada hurun 'ain. Ya lebih cantik daripada hurun 'ain. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan banyak istana di mana di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Seluas apapun nanti istananya itu tidak akan kesasar, pasti. Ya, tidak akan kesasar. Jangan heran, itu tidak harus ada Google Map di sana mah ya. Jadi akan sangat mengetahui dan sangat presisi nanti ya tempat tinggal masing-masing. Bahkan seluas apapun, sebanyak apapun kebunnya, sebanyak apapun fasilitasnya di istana-istana penghuni surga. Dan di antara pepohonan yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan zikirnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini gurisan dia akan diberikan pepohonan yang indah, kebun-kebun di mana di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala, ataupun la haula wala quwata illa billah. Ya di antara zikir-zikir yang semakin memperindah istana jannah bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhiasan-perhiasan ataupun kenikmatan-kenikmatan surga ini pun bisa diraih dengan satu amalan di dunia ini, yaitu dengan apa? Dengan menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Banyak sempurna ataupun tidaknya perhiasan-perhiasan tadi, ya, fasilitas-fasilitas kenikmatan di dalam jannah, ini salah satu amalnya untuk meraih ketinggian ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di jannah, yaitu dengan apa? Dengan menyempurnakan wudu kita. Ini bidadari sudah Pak ya? Sudah Pak ya? Insya Allah minimal dua Pak. Urun di mana? Di jannah. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya, walikulli wahidin minhum zaujatani. Dari setiap ya hamba Allah yang beriman laki-laki ini zaujatani ya, diberikan dua hurun 'ain, ditambah istri yang solehah dari mana? Dari dunia. Dan ketika meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil jannati azab. Jangan khawatir ketika misalkan Bapak Ibu memiliki putra-putri yang sudah dewasa kemudian apa? Meninggal, wafat. Dewasa ya Pak, Bu, dewasa. Sudah usia balik ke atas. Jangan khawatir, tetap akan ketika dia soleh, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma fil jannati azab. Tidak ada di surga itu lelengohan ataupun lajang, tidak ada ya. Kecuali yang meninggal itu adalah yang di bawah umur ya, di bawah usia balik. Ketika anak-anak, maka dia akan dijadikan sebagai anak-anak penghuni surga di bawah pengawasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini dalam hadis dijelaskan. Ini diasuhnya luar biasa, Pak, mulia sekali. Yang mendapatkan pengasuhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kenikmatan-kenikmatan tadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ada kenikmatan yang disiapkan, kenikmatan puncak, kenikmatan yang paling tinggi, yang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa merindukan kenikmatan itu. Apa kenikmatan tersebut? Kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang puncak. Di dalam ayat-ayat dijelaskan wujuhu yaumaidin nadhirah. Pada hari itu wajah orang beriman berseri-seri ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah Subhanahu wa taala melihat. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya akan bawakan sebuah hadis riwayat Muslim. Idza dakhala ahlul jannah, ketika dimasukkan ke dalam jannah para penghuni surga, Allah berfirman, yaqulullah tabaraka wa ta'ala,
Berfirman Allah bertanya, turiduna syai'an azidulakum, wahai penghuni surga, apakah kalian memerlukan tambahan? Ini Masya Allah Pak, karimnya Allah, baiknya Allah Pak. Allah bertanya kepada penghuni surga kelak, wahai penghuni surga, apakah kalian membutuhkan tambahan? Fayaquluna, para ahli surga menjawab, alam tubyadu wujuhana, wahai Rabb, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, membaguskan ya semua keadaan-keadaan kami? Alam qad dukhilnal jannata, bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga ini ya Rabb? Wa tunajjina minan nar, dan Engkau pun telah menyelamatkan kami dari neraka ya Rabb. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaksiful hijab, Allah mengangkat hijabnya, Allah mengangkat tirai hijabnya. Yang ketika di dunia Nabi Musa memaksa kepada Allah ingin berjumpa, ingin melihat, tidak bisa, dihijab oleh cahaya. Nanti dari jannah Allah membuka tabir dirinya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim azza wa jalla. Tidaklah yang senantiasa diidam-idamkan oleh penghuni jannah, penghuni surga, melainkan adalah kesempatan di mana ketika Allah membuka tirai hijab dirinya. Allahu Akbar. Bagaimana berjumpa, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling tinggi, kelezatan yang paling puncak. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya, dan berdoa kepada Allah diperbesar kerinduan kita ingin melihat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi pun senantiasa terus meminta kepada Allah, ya Allah, tebalkan kerinduan ingin berjumpa dengan Anda, ingin merasakan kelezatan melihat wajahmu, berjumpa dengan dirimu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan itu ya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.